Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Sempurna. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, Sang Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha, para dewa dan para makhluk suci. Selamat sore Bapak dan Ibu, Saudara Sedharma dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Romo Joko Santoso dalam acara Sentuhan Jiwa di Jurnal TV kesayangan kita bersama. Dan pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi Dharma kepada Anda semua, kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara kita semua. Namun sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Saudara Sedharma dimanapun Anda berada, merupakan sebuah karma baik buat saya, buat Anda semua, di mana pada saat ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini. Ini merupakan sebuah rangkaian karma baik yang kita miliki, hasil dari apa yang telah kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik. Sehingga pada saat hari ini kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa berbagi, kita masih bisa melakukan perbuatan baik. Saudara Sedharma dimanapun Anda berada, pokok bahasan atau pokok dhamma pada kesempatan sore hari ini adalah perkawinan, dalam kurung kebahagiaan vs penderitaan versus penderitaan. Nah, ini yang akan menjadi topik pembicaraan atau dharma pada kesempatan sore hari ini yang nanti akan kita kupas bersama, akan saya bagi kepada Anda semua bagaimana trik-trik, bagaimana menghadapi sebuah perkawinan dan bagaimana menyongsong sebuah perkawinan atau pilihan hidup kita berumah tangga. Saudara sekalian, bahwa manusia itu ada dua pilihan dalam konteks agama Buddha, dalam konteks ajaran Buddha. Pilihan kedua ini, yang pertama adalah kita memilih hidup sebagai papacita atau kita memilih hidup sebagai pertapa. Kalau dalam agama Buddha itu disebut yang namanya sangha. Kita menjalani kehidupan sangha. Artinya bahwa kehidupan sangha ini dia tidak melakukan hubungan atau melakukan pernikahan. Yang kedua adalah kita memilih hidup sebagai garawasa. Garawasa itu adalah hidup seorang perumah tangga, di mana kehidupan rumah tangga ini adalah proses kita melanjutkan sebuah kehidupan yang di dalamnya itu ada sebuah seni-seni, di mana ada sebuah penderitaan, ada kebahagiaan, tergantung bagaimana kita menyikapinya, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Baik saudara Sedharma yang berbahagia, tentunya perkawinan ini tidak pernah lepas dari yang namanya rasa suka kepada lawan jenis, rasa cinta kepada lawan jenis, rasa sayang kepada lawan jenis, di mana rasa suka, rasa cinta, rasa sayang ini kita kemas, kita bentuk, kita jaga dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah ikatan yang namanya perkawinan. Saudara sekalian yang berbahagia, tentunya ketika kita sudah memilih hidup sebagai garawasa atau perumah tangga, artinya kita memilih hidup untuk berkeluarga. Berkeluarga ini atau menuju sebuah perkawinan ini tidak gampang, tidak seperti yang kita pikirkan. Karena untuk menuju sebuah perkawinan yang bahagia itu kita harus berjuang.
Berjuangnya apa? Kita menyamakan dua persepsi, dua pemikiran yang berbeda antara kita dengan pasangan kita. Kemudian kita menyamakan lagi pandangan persepsi kita terhadap mertua kita, terhadap saudara-saudara calon istri kita. Ini tidak gampang. Kemudian kita juga harus menyamakan sebuah karakter. Karakter kita dengan calon pasangan kita ini berbeda. Sulit. Tetapi kesulitan-kesulitan ini dasar utamanya tadi adalah seperti yang saya sebutkan adalah kita membangun sebuah rasa cinta, membangun sebuah rasa sayang, membangun rasa ingin bersama dan memiliki. Jadi poin-poin inilah yang menjadi pijakan yang kuat di dalam perbedaan-perbedaan kita dengan pasangan kita untuk menuju sebuah perkawinan yang bahagia. Konteks bahagia. Nah, kemudian kita juga harus merelakan rasa kebebasan kita yang tadinya kita ini bisa keluyuran malam, bisa pergi kemana saja tanpa ada yang membatasi. Kita bisa beli apapun tanpa ada yang melarang. Kita bisa bersenang-senang sesuai dengan hati kita. Tetapi ketika kita sudah punya sebuah komitmen, kita akan menjalin sebuah keluarga, perkawinan itu, tentunya rasa bebas yang ada dalam diri kita ini mulai tidak ada lagi. Contoh, kita akan pergi kemana saja, kita harus izin sama keluarga. Kita harus sampaikan sama keluarga, boleh nggak saya akan ke sana. Satu kebebasan. Yang kebiasaan kita itu nongkrong dengan teman-teman kita di kafe, sambil musikan dan lain-lainnya. Atau mungkin yang hobi mancing ya mancing, hobi shopping ya shopping. Tetapi dengan adanya sebuah ikatan perkawinan itu mulai tidak boleh dilakukan, mulai dihapuskan. Nah, inilah sebuah ikatan penderitaan yang nanti akan saya uraikan dan jelaskan. Saudara-saudara yang berbahagia, ini adalah sebuah rangkaian di mana kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bahwa melakukan pernikahan itu akan menyita semua ruang-ruang kebiasaan kita yang sudah kita lakukan di masa kita sendirian. Nah, setelah kita menjalin sebuah hubungan keluarga, tentunya batasan-batasan itulah yang harus kita ambil bersama. Tetapi saudara sekalian, sebelum saya masuk ke dalam jauh sana, pokok dasar ada 4. Di mana untuk syarat perkawinan yang baik itu ada 4. Yang pertama, kalau dalam bahasa Buddhisnya itu adalah namanya sama sila. Sama sila ini artinya sama peraturan. Peraturan dari sisi agama, sama dulu. Jadi ketika kita melaksanakan aturan sama, tentunya tidak ada lagi permasalahan di dalam hidup kita. Apa peraturan sila yang sama di dalam agama Buddha? Yang pertama, panati pata weramani sikang padang samadhyami. Kita dituntut untuk tidak melakukan pembunuhan, di mana ini akan menekan yang namanya sifat kebencian dalam diri kita. Itu. Jadi sifat benci dalam diri kita ini sangat berbahaya sekali. Kebencian dalam agama Buddha disebut dosa. Kalau sifat kebencian kita ini besar, bagaimana kita bisa mengarungi sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis? Itu akan sulit. Yang kedua, kita menghindari mengambil barang yang bukan milik kita. Artinya kita mencuri. Tentunya ketika kita ada sifat itu di dalam diri kita atau di dalam pasangan kita, keharmonisan itu pasti tidak akan terjadi. Yang ada adalah penderitaan.
Yang ketiga, ini adalah yang paling penting juga. Yang ketiga adalah tindakan asusila. Banyak sekarang kita melihat di media sosial, di berita-berita, waduh luar biasa sekali. Terjadi perceraian, terjadi segala macam karena ada perselingkuhan dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi kunci. Keharmonisan itu akan hancur ketika kita tidak bisa memahami hal ini. Mungkin hanya sekedar mengagumi boleh. Tapi jangan salah, mengagumi inilah yang nanti akan timbul sebuah kemelekatan. Karena kita kagum. Kagum itu dasarnya adalah rasa suka. Ketika kita sudah rasa suka, artinya tidak akan kita takut untuk kehilangan hal atau objek yang kita sukai ini. Ketika kita sudah takut kehilangan ini, penderitaan pasti akan ada dalam diri kita. Terus kemudian yang keempat, kita menghindari diri untuk melakukan ucapan yang tidak benar atau berbohong. Kita sudah berani mengarungi kehidupan rumah tangga, jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita melakukan ucapan-ucapan kasar kepada pasangan kita. Misalkan nih, karena laki-laki sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, segalanya itu diatur oleh kepala rumah tangga. Tetapi apapun yang terjadi, dia merasa dia yang hebat. Kita nggak pernah melihat istri kita atau pasangan kita melakukan sesuatu yang berharga, sehingga kita kalau ada kesalahan sedikit dengan istri kita atau dengan anak kita, kita sudah mengumpat dengan kata-kata yang luar biasa. Kebun binatang semua muncul, dan umpatan-umpatan itu yang muncul semua. Nah, ini yang tidak boleh Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Kita jaga, karena ucapan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kemudian yang kelima, yang paling juga ini penting dan menjadi poin adalah kita jangan sampai makan atau minum minuman yang dapat melemahkan kesadaran pikiran kita. Dalam tanda kutip, mabuk, melakukan narkoba dan sebagainya. Ini yang tidak boleh. Jadi, inilah sebuah hal sama sila dulu. Yang kedua, sama sada. Sama sada ini apa? Sama sada ini adalah sama keyakinan. Minimal untuk menjadi sebuah harmonis itu keyakinan kita sama. Karena kenapa? Tadi ada beberapa perbedaan-perbedaan. Ada beberapa hal-hal yang mulai dibatasi. Kita nggak boleh kesana kemari, kita nggak boleh hura-hura, itulah yang dibatasi. Sama keyakinan atau sama sada, keyakinan kita sama, keyakinan terhadap agama itu sama minimal. Karena kalau keyakinan kita sudah berbeda, tentunya untuk menyamakan persepsi, menyamakan keyakinan ini sulit. Karena prinsipnya sudah berbeda, walaupun tujuannya sama, prinsipnya sudah berbeda. Contoh analoginya begini, memang kita dalam satu rumah tangga, kita mau pergi kondangan, yang satu suaminya memakai baju atau jas rapi, istrinya datang ke kondangan pakai jeans, pakai legging dan sebagainya. Artinya ini sudah tidak sinkron. Makanya ini harus sama dulu, seragamnya sama. Maka ketika seragam sama itu, keharmonisan akan terjadi. Gitu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, ini 2 poin. Masih ada 2 poin lagi yang harus saya jelaskan. Dan bagaimana nanti Bapak dan Ibu bisa melihat perkawinan itu bahagia atau perkawinan itu merupakan sebuah penderitaan. Baik, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, saudara-saudara yang berbahagia, kembali kita lanjutkan. Perkawinan itu dasarnya adalah sebuah konstruksi cinta yang kuat. Kenapa saya katakan itu? Konstruksi cinta yang kuat ini ada 2 hal. Konstruksi cinta yang kuat berdasarkan nafsu, atau konstruksi cinta yang kuat berdasarkan sebuah ketulusan. 2 hal inilah yang menjadi pokok buat kita. Kita bisa melihat nih Bapak Ibu Saudara Dharma, ketika masih pacaran,
tentunya segala sesuatu itu luar biasa indahnya, nggak ada kesalahan sedikit pun. Pacarnya kepanasan, cowoknya sudah siap-siap mayungin, aduh sayang jangan kepanasan lah nanti hitam bla 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 bla. Terus kemudian, aduh jangan makan inilah nanti sakit perut. Perhatiannya luar biasa sekali. Tapi ketika sudah menjalin sebuah rumah tangga, makan sedikit nggak enak aja, aduh lo gimana sih masaknya nggak enak nih, wah macam-macam. Ya inilah mulai terbentuknya, mulai terlihatnya ketika konstruksi cinta berdasarkan nafsu. Nanti endingnya atau di dalam kehidupan rumah tangga akan terjadi sebuah ketidakharmonisan atau penderitaan ini yang akan terjadi. Tetapi ketika konstruksi cinta itu didasari sebuah ketulusan, maka apapun bentuknya dari mulai pacaran sampai dengan menikah, punya anak, punya cucu, tetap akan stabil. Karena dasarnya adalah sebuah ketulusan, bukan dasarnya sebuah nafsu. Jadi inilah berangkat dari awal bagaimana kita membentuk perkawinan kita ini dengan dasar yang kuat, dengan konstruksi yang baik, dengan konstruksi yang benar. Jangan sampai ketika kita sudah mulai masuk ke jenjang pernikahan atau sudah menikah, sudah mulai ada sedikit percikan-percikan api karena visi dan misinya untuk menjalin sebuah rumah tangga itu berbeda. Nah inilah yang harus kita perhatikan bersama, sehingga kekuatan, ketulusan, terus kemudian jalinan antara keluarga itu akan kuat, akan solid sampai dengan kapanpun. Kuncinya adalah kita saling menyadari, kita saling menopang. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, untuk menuju kita perkawinan yang bahagia, syarat yang ketiga adalah kita punya sifat jaga atau sifat kedermawanan di dalam hidup kita. Kalau kita suami istri sudah berbeda pandangan, satu pelit, satu dermawan, penderitaan pasti akan terjadi. Karena kenapa? Yang istri mau berdana, mau membantu tetangganya, membantu orang tuanya, membantu adiknya yang lagi kesusahan. Karena suaminya ini merasa yang cari uang, dia marah. Nah, disinilah sudah mulai penderitaan itu satu poin muncul. Jadi kuncinya adalah kita sama-sama punya sifat dermawan dalam konteks yang benar dermawannya. Tuh. Terus kemudian yang keempat adalah kita punya kebijaksanaan yang baik atau panya. Suami istri ini harus sama-sama punya sebuah kebijaksanaan. Jangan memutuskan segala sesuatunya itu sendiri. Bicarakan berdua. Sampaikan, utarakan berdua. Putuskan berdua. Laksanakan berdua. Tanggung resikonya berdua. Gitu. Jadi, Bapak Ibu Saudara Dharma yang berbahagia, 4 sifat ini yang menjadi landasan utama sebuah perkawinan. Perkawinan ini bukan soal sebuah komitmen saja. Jadi saya ibaratkan gini, hauce pu hauce se, dalam bahasa Mandarinnya itu, enak nggak enak, itu harus dimakan. Jangan hanya melihat dari, oh pokoknya saya harus bahagia. Tapi kalau sudah mendekati ketidakbahagiaan, atau ada cekcok, ribut, dia tidak mau, bukan soal itu. Seperti kita makan, makanan di depan kita. Ini sudah komitmen makanan kita. Enak nggak enak ya harus kita makan. Sama namanya perkawinan. Ada penderitaan, ada kebahagiaan ya harus kita tanggung bersama. Bukan menyalahkan satu orang. Ini yang paling penting. Cuman kadang-kadang pasangan itu kalau sudah ada yang tidak enaknya, dia akan menghindari atau akan menyalahkan. Kalau sudah ada percikan permasalahan, dia merasa paling benar. Kalau sudah ada sesuatu yang tidak mengenakkan, dia akan berpaling. Tapi tidak, seharusnya tidak.
Kalau kita mau menuju perkawinan yang bahagia, tentunya percikan-percikan permasalahan-permasalahan itu harus diselesaikan. Dan yang paling penting harus kita ingat bahwa dalam sebuah perkawinan, jangan pernah membawa api dari dalam rumah keluar rumah, atau membawa api dari luar ke dalam rumah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekedharma? Membawa api dari dalam keluar rumah itu artinya permasalahan di dalam rumah tangga, kecekcokan suami, kejelekan istri, jangan diceritakan keluar, jangan diceritakan ke orang lain. Yang mana orang lain itu belum tentu dia akan mengasihkan solusi buat kita. Bahkan bisa terjadi dia malah membumbui, oh iya, saya lihat suamimu tuh nongkrong di kafe, wah iya saya lihat, wah itu bahaya. Pulang-pulang apinya tambah besar. Gitu. Jadi inilah yang menjadi kunci. Kemudian jangan membawa api dari luar ke dalam rumah. Ketika kita lagi galau, ketika kita lagi ada cekcok dengan pasangan kita cerita kepada orang-orang, atau mungkin kita lagi ada masalah di kantor, masalah di pekerjaan, masalah dengan teman, kita lagi emosinya, pulang ke rumah, wah itulah dibawa pulang ke rumah, akhirnya marah sama istri, marah sama anak, banting ini, banting itu, wah hancur semuanya. Jadi inilah yang menjadi pokok. Jangan bawa api dari luar ke dalam rumah. Jangan membawa api dari dalam keluar rumah. Ini adalah sebuah filosofi yang harus kita tahu, yang harus kita cermati, yang harus kita pahami untuk mendapatkan perkawinan yang bahagia. Nah inilah saudara-saudara yang berbahagia. Poin-poin penting di dalam rumah tangga itu diri kita sendirilah yang membuat. Saya pernah bikin sebuah status di media sosial bahwa status saya begini: ketulusan itu menjadi kunci utama. Terus karma baik adalah hal yang paling utama. Kebahagiaan diri kita sendirilah yang menentukan dan yang membentuk, bukan orang lain. Jadi ini ada rangkaiannya dengan hubungan keluarga, hubungan sebuah perkawinan. Kalau kita bisa mengutamakan yang namanya sebuah ketulusan kepada keluarga, kita sudah berani mengambil sebuah keputusan hidup berkeluarga, artinya kita harus mengambil semua resiko yang berat sekalipun. Dan kita harus berani menata ketidakselarasan, ketidakseimbangan, ketidaksamaan persepsi dan pemikiran itu, kita harus berani menatanya itu. Karena kenapa? Seperti saya jelaskan di atas tadi. Kita dengan pacar kita ini pola berpikirnya sudah berbeda. Kita dengan mertua kita pola berpikirnya sudah berbeda. Apalagi dengan saudara-saudaranya, apalagi dengan lingkungannya. Pasti berbeda. Bagaimana kita menerapkan persamaan itu? Memang tidak bisa 100%, tapi minimal kita bisa menyelaraskan dengan pola berpikir mereka. Yang baik kita selaraskan, yang tidak baik kita mulai menatanya, kita yang mengisinya. Inilah yang menjadi pokok di mana kita manusia, kita sebagai laki-laki atau kita sebagai perempuan dituntut sebuah talenta di dalam memproses kehidupan perkawinan. Ini kita baru berbicara sebatas dua pasang saja, belum atau pasangan ini belum menghasilkan sebuah anak. Ketika kita sudah bicara seorang anak, waduh luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Banyak sekali tuntutan ke sana kemari. Yang anak kurang inilah, yang anak sekolah ini, yang anak, itu sebuah rangkaian penderitaan. Makanya dulu sang Buddha itu adalah anak raja. Dia punya sebuah istri namanya Putri Yasodhara. Beliau punya anak namanya Rahula. Apa arti Rahula? Rahula itu artinya belenggu atau ikatan. Di mana untuk menuju sebuah kemajuan batin, di mana untuk melepaskan sebuah penderitaan, kita harus lepaskan semua ikatan belenggu yang ada dalam diri kita. Sama halnya, ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan di berumah tangga, kita juga harus konsentrasi, kita harus fokus, kita harus kuat. Apapun resikonya, apapun kendalanya, kita harus hadapi. Jangan kita sudah memilih sebuah kehidupan rumah tangga,
tetapi pola berpikir kita, pola kehidupan kita bukan seperti berumah tangga. Contohnya, kita masih senang hura-hura, kita masih senang kesana kemari, kita lupa bahwa kita sudah punya keluarga, kita lupa bahwa kita sudah punya tanggung jawab. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama, bahwa ketika kita sudah berani mengambil langkah untuk kehidupan rumah tangga, ya fokuskan. Makanya tadi saya bilang, banyak batasan yang sudah mulai kita lakukan ketika kita menuju sebuah perkawinan, ketika kita menuju sebuah keluarga. Inilah Bapak dan Ibu Saudara sekalian, bahwa penderitaan dan kebahagiaan di dalam perkawinan itu memang selalu beriringan. Kadang kita bahagia, kadang kita menderita, itu terus beriringan. Nah, ketika kita kuat bahagianya, berarti kehidupan rumah tangga kita harmonis. Tetapi ketika lebih kuat penderitaannya, keluarga kita akan hancur. Karena semakin jalan penderitaan itu semakin tinggi, semakin besar, semakin banyak, maka dia terus akan meninggalkan yang namanya keharmonisan. Dia terus akan melaju. Nah, inilah yang harus kita imbangi. Imbangi di dalam kehidupan rumah tangga. Dengan cara yang seperti apa? Karena ada beberapa faktor penumpangnya, Bapak dan Ibu. Faktor pertama adalah sebuah kesetiaan. Anda sudah mengatakan Anda setia? Ukurannya apa Anda setia? Apa saya mengatakan saya setia? Ukurannya apa? Siapa yang bisa mengukur itu? Yang bisa mengukur adalah diri sendiri, sebuah kesetiaan itu. Apakah kesetiaan itu kita wujudkan dengan sebuah retorika? Waduh, saya setia sama kamu sayang, saya begini, wah, pret. Itu retorika. Tapi kesetiaan itulah ditunjukkan dari hati dan pikiran yang bersih. Tuh. Kemudian penumpang yang kedua, kita saling percaya. Kalau sudah ada rasa ketidaksaling percayaan itu, maka penderitaan itulah yang akan mengikuti Anda dalam proses perkawinan. Tetapi ketika sudah menjalin sebuah kepercayaan ini, yang perempuan benar-benar percaya, yang laki-laki benar-benar percaya, jangan pernah Anda melukai sebuah kepercayaan itu. Percaya saja, ketika Anda melukai kepercayaan itu, kebahagiaan tidak akan mengikuti Anda. Penderitaan yang akan terjadi. Penumpangnya itu harus kuat, saling percaya. Percaya apapun itu, dalam bentuk apapun. Karena apa? Tidak hanya cukup dengan rasa sayang, tidak hanya cukup dengan materi saja, tetapi rasa kepercayaan, saling percaya itu yang harus kita wujudkan. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, tetapi sebelum saya lanjutkan yang ketiga, ini kita kembali akan mengikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, saudara-saudara yang dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali. Sebenarnya saya lebih senang ketika kita live seperti ini, ada yang telepon sehingga kita bisa berkomunikasi langsung, ada tanya jawab, itu saya lebih suka karena ini lebih mengena gitu. Tetapi ini juga menjadi pokok kunci bahwa kita berbuat baik, kita kembali untuk menyiarkan agama itu dengan dasar yang benar, yang baik. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lanjutkan. Penumpang yang ketiga adalah kita saling menghormati. Antara pasangan itu harus saling menghormati. Jangan mentang-mentang suaminya pendidikannya tinggi, kerjanya bagus, istrinya nggak bekerja, hanya di rumah, dia bertindak semena-mena. Itu tidak boleh. Karena itu pasti percikan sebuah penderitaan yang akan terjadi. Atau sebaliknya, suaminya hanya kerja sederhana, istrinya berpangkat. Itu akan melakukan semena-mena. Jangan. Karena sebuah kebahagiaan itu tidak dilihat dari yang namanya jabatan, yang namanya pendidikan dan sebagainya. Tapi kebahagiaan itu dilihat dari bagaimana kita saling menghormati, bagaimana kita saling menghargai antara pasangan. Jadi jangan kita melihat dasar dari materinya. Ketika kita melihat dasar materinya, penderitaan pasti akan mengikuti
di dalam hubungan perkawinan atau hubungan rumah tangga. Ini yang menjadi pokok juga sebagai penopang keharmonisan, kebahagiaan di dalam perkawinan. Kemudian kita saling membantu. Suami dan istri itu saling membantu. Ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, sama-sama dipecahkan. Ketika suami mendapatkan ekonomi yang tidak maksimal, istri harus mampu dan membantu memanfaatkan dengan baik. Bukan malah mencaci maki suaminya. Bukan malah memaksa suaminya harus dapat ini, itu. Tetapi inilah kita harus saling membantu, saling menutupi, saling memberikan penguatan. Saling membantu itu banyak sekali bentuknya Bapak dan Ibu. Bukan hanya membantu soal pekerjaan. Membantu pemikiran, membantu menguatkan hati. Ini penting untuk sebuah keharmonisan. Untuk menuju sebuah kebahagiaan di dalam berkeluarga dan berumah tangga. Kemudian, yang paling penting lagi sebagai penumpang kebahagiaan di dalam rumah tangga adalah berkomunikasi. Kadang inilah yang jarang dan bahkan mulai frekuensi untuk berkomunikasi dengan pasangan itu mulai berkurang. Karena kenapa? Sibuk di kantor, sibuk bekerja, nggak sempet pegang handphone dan bla 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 bla. Artinya komunikasi selama 12 jam, kalau suaminya berangkat jam 6 pagi, kemudian pulang sampai jam 6 lagi, artinya kurang lebih 12 jam. Atau lebih dari 12 jam. Itu tidak ada komunikasi. Sudah separuh setengah hari kita kehilangan komunikasi dengan keluarga. Nyampe rumah, capek, atau istri lagi kemana, hilang lagi momen komunikasi dengan pasangan kita. Nah, inilah Bapak dan Ibu, saudara sekalian, coba sekali-kali diukur atau sekali-kali dilakukan riset atau penelitian. Bapak dan Ibu itu berkomunikasi dengan pasangan itu baik melalui lisan maupun tulisan itu seberapa banyak. Banyak mana Anda berkomunikasi dengan pasangan dibanding dengan orang luar. Hari ini, saat ini, saya sudah berbicara ini udah berapa menit? Udah banyak menit. Sudah berapa kata yang saya ucapkan. Tapi saya berkomunikasi dengan keluarga seberapa banyak. Saya memang setiap pagi minimal nih ya, saya telepon orang tua saya. Minimal itu. Walaupun hanya 5 menit. Karena mengingatkan kita bahwa komunikasi itu penting. Mengingatkan kita kepada keluarga itu penting. Mengingatkan kita kepada pasangan itu penting. Kalau Anda yang masih punya pacar, ya saya yakin sih kalau lagi pasangan pacaran itu komunikasi itu sangat intens sekali. Tetapi nanti ketika sudah mengarungi rumah tangga, apakah komunikasi Anda seintens seperti Anda saat pacaran? Nah, ini menjadi pengingat kita. Bagaimana kita menjalin sebuah komunikasi. Komunikasi itu ya komunikasi yang membahagiakan lah. Jangan sebuah komunikasi yang membuat kita menderita. Jangan komunikasi yang membuat pasangan kita sakit hati. Jangan komunikasi yang membuat timbulnya perselisihan atau percekcokan dan segala macamnya. Bangun sebuah komunikasi yang baik. Buat sebuah kata-kata yang indah. Atau ya minimal kalau kita nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu, atau kita melakukan WhatsApp lah. Sayang, sudah makan belum? Hari-hari siang ini bagaimana? Hal-hal kecil itu membuat pasangan kita bahagia loh. Coba saja Anda praktekkan. Lakukan dengan sedikit agak dilebay-lebaykan lah gitu. Istri itu kok tumben ini pasangan saya kok, suami saya kok agak sedikit lebih, ada apa gitu. Jadi inilah yang coba harus kita lakukan, metode-metode bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menjalin sebuah kebahagiaan dalam perkawinan itu harus kita lakukan dan harus kita coba terus menerus. Karena hidup di dalam perkawinan itu yang seperti saya bilang tadi,
tinggal frekuensinya itu tinggi mana. Kalau tinggi kebahagiaan, maka penderitaan ini akan semakin tenggelam. Tetapi kalau tinggi penderitaan, maka kebahagiaan ini akan semakin tenggelam. Nah, inilah yang harus kita coba lakukan, komunikasi yang baik. Kemudian penumpang yang selanjutnya adalah kita bersahabat. Pasangan itu kita juga harus anggap dan jadikan dia adalah sahabat kita. Sahabat baik. Sahabat dalam suka dan duka. Semuanya. Gitu. Jadi inilah Bapak dan Ibu Saudara sekalian, bahwa penumpang-penumpang sebuah perkawinan, penumpang-penumpang di dalam menuju ke sebuah kebahagiaan itu penting untuk kita perhatikan. Sebenarnya hidup itu sederhana. Hanya sesuatu yang membuat kita itu menjadi menderita adalah sesuatu hawa nafsu, ego, serakah, iri hati. Itu yang akan membuat perkawinan itu tidak bahagia. Perkawinan itu akan menderita. Tetapi ketika kita sudah melaksanakan semua apa yang saya uraikan di atas tadi, contoh-contoh itu, maka kebahagiaan itu akan tercapai. Makanya dari sekarang adalah perkawinan itu bahagia atau tidak. Ini hanyalah diri kita dan pasangan kita lah yang bisa menilai dan bisa merasakan. Apakah dengan materi yang cukup itu akan menjamin sebuah kebahagiaan? Belum tentu. Karena kadang-kadang kita sibuk bekerja. Karena kadang-kadang kita sudah sangat padat schedule-nya sehingga kita lupa bahwa kita sudah memilih kehidupan berumah tangga. Walaupun tujuan kita, apa yang kita dapatkan ini hanya untuk keluarga. Tetapi semata-mata bukan hanya dari sisi materi saja yang kita bawa, tetapi dari sisi pemikiran, dari sisi hati, dari sisi keharmonisan, dari sisi kesetiaan, itu semua harus kita bawa. Tidak ada sesuatu itu gampang. Tidak ada sesuatu itu mudah kalau kita tidak pernah mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang saya pun sendiri berpikir, saya melihat, waduh harmonis sekali ya orang keluarga itu ya. Aduh enak sekali ya keluarga itu ya, udah punya ini punya itu. Nah, inilah bahwa hidup itu kita ini sawang sinawang kalau bahasa Jawa bilang. Artinya kita hanya saling melihat dan saling memandang saja. Kita memandang si A enak harmonis, kita memandang si B enak dan harmonis, si C memandang kita seperti itu. Ini hanya soal cara pandang saja. Sebenarnya semua keluarga itu pasti pernah ada problem, baik itu besar maupun kecil. Nah, bagaimana problem-problem itu kita bisa hindari, bagaimana problem-problem itu kita bisa selesaikan. Makanya Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita berangkat dari awal yang seperti saya katakan tadi, saya uraikan tadi adalah dasar kita untuk berumah tangga ini hanya dua. Yang pertama, dasar kekuatan cinta didasari dengan nafsu, atau dasar kekuatan cinta didasari dengan sebuah ketulusan. Bangunlah sebuah konstruksi yang baik. Bangunlah kekuatan itu dengan benar. Makanya harus ada empat syarat yang seperti saya ucapkan tadi, seperti saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi inilah sebuah proses. Bagaimana perkawinan itu menimbulkan sebuah kebahagiaan. Bagaimana perkawinan itu menghindari yang sebuah penderitaan. Jadi dua hal inilah diri kita sendiri, pasangan kita sendiri yang akan menentukan kebahagiaan versus penderitaan. Tinggal bagaimana atau siapa yang menang. Hanya kita sendiri yang menentukannya, bukan orang lain. Kalau kita sudah mampu mengendalikan diri kita, tentunya kita akan mampu mengendalikan keluarga kita. Mengendalikan dengan cara-cara yang baik, mengendalikan dengan cara-cara yang bijaksana, mengendalikan dengan cara-cara yang tulus, mengendalikan dengan cara-cara yang cinta kasih yang universal. Inilah Bapak dan Ibu, bahwa seperti kehidupan kita ini
memang tidak mudah karena banyak sekali problem, terutama problem lingkungan yang mengarahkan, problem lingkungan yang membuat kita semakin hidup kita semakin berantakan kalau kita tidak bijaksana. Karena kenapa? Keluarga kita atau tetangga kita punya sesuatu yang baru, kita nggak punya. Sifat iri tentunya pasti akan timbul. Percaya tidak percaya, pasti kita akan terceletuk ngomong, apalagi kita melihatnya. Itu. Nah, jadi lingkungan itu juga kadang-kadang mempengaruhi kehidupan atau siklus perkawinan di dalam rumah tangga itu. Makanya ya sepandai-pandainya lah kita melihat, sepandai-pandainya lah kita mengolah pikiran kita, pandai-pandai kita mengendalikan pikiran kita supaya keharmonisan itu akan terus terjadi dan terjadi. Itu. Saudara Dharma dimanapun Anda berada, tentunya ini menjadi pemahaman buat kita bersama bahwa pilihan kita sebagai garawasa atau perumah tangga menjadi pokok bagi diri kita untuk terus belajar, menjadi pokok diri kita untuk terus kita bisa mengendalikan pikiran kita, menjadi pokok dalam diri kita untuk kita meningkatkan kualitas batin kita. Karena dengan pengendalian batin, dengan pengendalian pikiran, dengan pengendalian kualitas kita, maka sebuah kebahagiaan di dalam perkawinan itu akan terus tercapai dan terbina. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan suri tauladan buat yang lain. Saya berharap Bapak Ibu jangan hanya melihat saja, tetapi coba sampaikan kepada generasi kita yang akan memilih kehidupan berumah tangga. Sampaikan generasi kita untuk bisa melihat perkawinan itu dengan mata, pikiran, dan hati, bukan hanya didasari dengan cinta yang ada embel-embelnya nafsu. Jadi inilah yang harus kita sampaikan kepada mereka, dan juga menjadi evaluasi buat diri kita, apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha, apa yang dipahami oleh kita bahwa menjalin atau menjaga sebuah perkawinan itu dengan tulus, dengan baik, dan dengan sempurna. Nah, inilah yang saya berharap sekali kepada kita semua. Sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada generasi kita. Ingatkan bahwa keluarga itu adalah sebuah konstruksi yang sangat luar biasa untuk menuju sebuah kebahagiaan. Tetapi kalau kita memaknai sebuah perkawinan itu dengan dasar yang tidak baik, maka perkawinan itu hancur, perkawinan itu tidak akan bahagia. Nah, inilah saya sekali lagi sangat berharap kepada kita semua untuk kita bisa berbagi supaya keharmonisan itu akan selalu tercipta. Mungkin demikian yang dapat saya uraikan, yang dapat saya bagi kepada Anda semua. Semoga menjadi inspirasi buat Anda dan buat saya, dan buat semuanya yang melihat dan mendengarkan uraian yang dari awal tadi saya sampaikan. Dan ini menjadi poin-poin penting, satu pengalaman dan satu ilmu untuk kita menjadikan keluarga kita harmonis, yaitu hita sukaya, keluarga bahagia dan sejahtera. Mungkin demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal, kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Ambil yang baik dan koreksi yang tidak baik untuk kita benahi menjadi baik. Demikian dan terima kasih. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Sabe Sata Bhavantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.